Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asma Samaepaya, berasal dari negara Thailand. Saya sebagai mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengikut lomba Festival Handai Indonesia bercerita. Motivasi saya mengikutkan lomba Festival Handai Indonesia 2025 agar menjadi sarana belajar dan juga mengembangkan kemampuan dan juga berbahasa Indonesia. Cerita rakyat dari Provinsi Riau, Dedap Derhaka. Konon, di Selat Bangkalis dekat Bandul di Tanjung Sekudis, hiduplah sepasang suami isteri yang kehidupannya sangat sederhana. Di dalam pernikahannya, mereka dikaruniai seorang putera yang sangat tampan, bernama Dedap. Dan meskipun kehidupan mereka sangat pas-pasan, namun Dedap dibesarkan dengan kemanjaan dan dilimpahi kasih sayang yang berlebihan dari kedua orang tuanya. Dedap bertumbuh menjadi pemuda yang gagah, namun sangat disayangkan. Dedap memiliki sikap yang kurang terpuji. Setiap hari, kerjanya hanya bermain saja. Tidak pernah membantu pekerjaan ayah dan ibunya. Hingga pada suatu pagi, ibunya menyuruh Dedap untuk menyusul ayahnya ke hutan untuk mengambil kayu bakar. Dedap, pergilah nak ke hutan, susul ayahmu dan ambilkan ibu bakar kayu untuk memasak, ujar ibunya. Namun, Dedap tetap tidak bergerak dari tempat tidurnya. Ah, ibu, aku masih mengantuk. Ibu sajalah yang pergi, jawab Dedap sambil membelakangi ibunya. Setahun kemudian, Dedap menyampaikan hasrat hatinya untuk pergi merantau ke negeri seberang. Sebagaimana biasanya dilakukan oleh pemuda di kampungnya. Dengan berat hati kedua orang tuanya Dedap akhirnya melepaskan Dedap pergi merantau. Ibu dan ayahnya mengantarkan Dedap ke kapal. Ibunya membuatkan Dedap bekal panggang keluang serta pais Dedap kesukaan Dedap. Beberapa tahun kemudian, tersebarlah berita bahawa kapal yang ditumpangi Dedap telah disandar di kampung ini. Mendengar berita itu, kedua orang tua Dedap bergegas pergi ke pelabuhan dengan membawa makanan kesukaannya. Akhirnya, mereka sampai di pelabuhan tempat kapal Dedap bersandar. Tapi, apa yang terjadi? Semua yang mereka bayangkan sama sekali tidak seperti khayalan mereka. Dengan sombongnya Dedap mengusir mereka sambil berkata, "Hai orang tua, siapa gerangan engkau berdua berani-beraninya engkau datang ke kapal aku dengan pakaian yang kumal dan berbau?" Dan juga Dedap tidak mengaku bahawa mereka adalah orang tuanya. Dedap sangat hardik terhadap orang tua. Dengan hati luka, kedua orang tua kembali ke daratan. Setelah beberapa hari kemudian, apa yang diharapkan mereka sama sekali tidak terjadi. Berita yang mereka dengar kapal Dedap akan berhenti hari ini. Sang ibu mengajak ayahnya untuk mengunjungi ke kapal. Pergi menemu Dedap bersama makanan kesukaan Dedap. Tapi apa yang terjadi? Dedap menghina dan menghardik mereka dan tidak mengakui bahawa mereka adalah orang tuanya. Dedap memendang ibunya dan mengusir mereka. Maka kembali kedua orang tua itu ke daratan. Sambil menangis ibu berkata, "Ya Allah, jika benar dia anakku, berikan aku tandanya." Lalu langit pun mengguntar, awan gelap bergulang menyelimuti alam. Dedap mulai gentar hatinya. Tetapi ia tidak berubah pikirannya. "Ya Allah, aku putihkan hatiku, jatuh kutukmu kepada si anak derhaka ini."
ratap, dan sumpah ibunya Dedap. Seketika alam menjadi gelap, kilat menyambar dan angin bertiup kencang. Gelombangnya pasang datang menggulangnya kapalnya Dedap. Semua usaha ayah Dedap tak berhasil, memeluhkan amarah isterinya itu kepada anak derhaka ini. Kemudian, semuanya berhenti seketika. Kapal Dedap berubah menjadi sebuah pulau. Sementara itu ayahnya masih bermohon kepada isterinya untuk memaafkan Dedap. Namun, isterinya tidak bergeming sedikit pun. Mereka tetap menemani anaknya kendati telah berubah menjadi sebuah pulau yang dikenal dengan Pulau Dedap. Hingga kini, Pulau Dedap masih menyimpan misteri. Apabila tersesat di pulau, Dedap bisa menemui buah mangga yang dua rasa. Yang condong ke laut dan kononnya adalah ayahnya yang rasa manis. Dan yang condong ke darat konon adalah Dedap, ibu Dedap buahnya masam. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.